Shalom saudara-saudara Kristus Yesus. Selamat mengikuti ibadah online SBI pada hari ini, tanggal 14 Juni, dengan tema Siapakah Rajamu yang dibawakan oleh Evangelis Rudi Sumarno. Kami datang kembali kepada-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengikuti kebaktian pada hari ini. Meskipun kami datang bersekutu secara terpisah, tetapi hati kami bersatu untuk datang menyembah-Mu. Karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Engkaulah Tuhan kami yang menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita siapkan hati kita dan menyanyikan pujian Ku Nyanyi Haleluya. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami menyembah-Mu, Setelah kita menyanyikan doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Gaby Sugeng. Puji syukur bagi-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami hari demi hari. Pemeliharaan-Mu atas kami di masa-masa COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah dosa dan segala kesalahan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ini berada di Australia, di negeri di mana Engkau telah menempatkan kami. Di mana keadaan di sini jauh lebih baik daripada di negara-negara yang lain. Tuhan, biarlah Tuhan yang memegang pimpinan atas wabah penyakit ini. Biarlah boleh segera berlalu masa pandemi di dunia ini. Dan segera ditemukan obat-obatan yang bisa segera menyembuhkan penyakit ini. Juga vaksin yang bisa diciptakan. Segala apa yang menjadi maksud Tuhan boleh terjadi dengan adanya pandemi ini. Vaksin dan obat-obatan yang boleh ditemukan, biarlah menjadi obat bagi setiap orang di muka bumi ini. Bukan untuk mencari kuasa dan keuntungan pribadi, tetapi adalah untuk saling mengasihi. Juga di dalam dampak perekonomian, kiranya Tuhan turut bercampur tangan. Tuhan, kami juga melihat keadaan di dunia ini di mana sedang ramainya Black Lives Matter. Tuhan, kiranya Tuhan menolong untuk meredakan hal ini ya Tuhan. Bahwa seluruh kehidupan manusia di dunia ini adalah berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk saling mengasihi sesama kami seperti kami ini telah mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk SBI di masa pandemi ini ya Tuhan. Siapkanlah hati kami untuk selalu bersama-sama mengingat akan Engkau. Supaya apa yang Tuhan rencanakan bagi SBI akan tetap terlaksana. Dan sebentar lagi mungkin kami akan membuka kembali kebaktian. Persiapkanlah diri kami masing-masing. Dan juga keadaan, mungkin gedung ya Tuhan, yang boleh mendukung lancarnya kebaktian ini. Kumpulkanlah saudara-saudara kami seiman kembali untuk bersama-sama berbakti ya Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan perpuluhan kita dengan melakukan direct deposit kepada akun yang tertera di layar. Dan juga sebagai lagu persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Hatiku.
Marilah kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman dan menyanyikan lagu Agnus Dei. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, yes you are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, you are Yes, you are. Oh God, yes, you are. Would you lift your hands in this place? All across the room. Sing it to Him. We praise you, Jesus. You are holy. Yes, you are. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. So worthy. Worthy is the Lamb. So worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan 22. 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 22. Namun saya akan bacakan hanya dalam saya akan bacakan dari ayat ke-1 sampai dengan 10 saja.
Tapi kita akan melihat secara keseluruhan. Saya akan bacakan dari ayat ke-1 sampai dengan 10. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama, ayat ke-5, dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Ayat ke-8. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yang ini meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita melihat firman Tuhan atau mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dari kitab 1 Samuel pasal 8 ini. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau celikkanlah mata hati pikiran kami. Selidikilah hati pikiran kami Tuhan, agar kami berkenan pada saat ini ingin mendengarkan, mempelajari firman-Mu, dan juga mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus, hamba berdoa kiranya Engkau bekerja, berbicara di dalam hati setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya, dan ampunilah dosa kami Tuhan. Rendahkan hati hamba di dalam memberitakan kebenaran-Mu untuk kemuliaan-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hamba naikkan. Amin. Saudara-saudara, di dalam hidup kita, saya rasa sesuatu yang sudah biasa atau sudah wajar, di mana kita mempunyai banyak tuntutan sebagai individu atau sebagai grup atau bahkan sebagai gereja. Ibaratnya seorang anak kecil meminta kepada orang tuanya tolong dibelikan sepeda, atau dibelikan mainan ini, atau dibelikan buku, dibelikan mungkin mobile phone, gadget-gadget yang lain. Atau mungkin kalau di dalam orang dewasa mungkin meminta untuk dibelikan mobil, mungkin belikan rumah, atau mungkin meminta uang, meminta karir untuk melonjak, untuk mencapai tingkat karir yang lebih tinggi lagi, dan sebagainya. Kita tidak terlepas dalam kehidupan kita dengan tuntutan-tuntutan. Terlepas tuntutan itu baik atau tidak, terlepas apakah tuntutan itu sesuai dengan Tuhan atau firman Tuhan atau tidak, kita tidak bisa pungkiri bahwa kita dalam hidup kita ini kita memiliki banyak tuntutan permintaan. Topik khotbah yang akan saya bawakan hari ini yang berjudul Siapakah Rajamu, yang tadi diambil dari 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai dengan 22. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan saudara-saudara, yang kita ingin lihat tuntutan yang diminta oleh bangsa Israel.
ada 4 hal. Yang pertama, poin pertama adalah tuntutan tersebut yang bisa kita lihat dari ayat 4 sampai dengan 6. Poin kedua, tentang menolak Tuhan sendiri sebagai raja mereka yang kita bisa lihat di dalam ayat ke-7. Poin ketiga yaitu konsekuensi daripada tuntutan permintaan mereka atau tuntutan permintaan bangsa Israel meminta raja duniawi bagi mereka. Kita akan lihat dari dicatat di dalam ayat 9 sampai dengan 18. Kemudian poin keempat kita akan lihat tentang apa yang saya katakan, kekeras kepalaan bangsa Israel atau kebebalan bangsa Israel. Kita bisa lihat dari ayat 19 sampai dengan 22, saudara-saudara. Jadi 4 hal yang ingin saya bagikan pada kebaktian hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 8 ini. Mari kita lihat tuntutan atau poin pertama yaitu tuntutan, permintaan. Dari ayat keempat sampai dengan 6. Sebelumnya, seperti yang telah kita baca, Samuel telah menjadi tua. Samuel semakin tua. Ia selama masa hidupnya menjadi hakim atas bangsa Israel. Pengorbanan hidupnya, ia curahkan tenaga dan waktunya untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan sekarang ia sudah lanjut usia dan diteruskan oleh 2 anaknya, yaitu Yoel dan Abia. Tetapi sekali lagi yang menyedihkan, seperti halnya juga dengan Imam Eli. Kalau saudara masih ingat kisah Imam Eli, di mana anak-anak Imam Eli, Hofni dan Finehas, ketika melanjutkan tugas daripada sang ayah, tidak melakukannya sesuai dengan kebenaran firman, atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mempunyai rasa takut akan Tuhan. Demikian pula dengan anak-anak daripada Samuel, Yoel dan Abia. Mereka tidak seperti Samuel, tidak seperti ayahnya. Mereka boleh dikatakan justru sebaliknya, saudara-saudara. Melanggar Tuhan, melanggar firman Tuhan. Alkitab mencatat mereka mengejar laba. Mereka melayani Tuhan bukan sesungguhnya untuk melayani Tuhan, tapi hanya untuk meraup, mengejar keuntungan sendiri. Dan di ayat ketiga dikatakan juga mereka menerima suap. Bayangkan saudara-saudara, pelayan Tuhan menerima suap. Atau istilahnya zaman sekarang mungkin pendeta atau gembala, seorang pendeta, seorang pengkhotbah menerima suap. Dan juga mengejar keuntungan mereka sendiri masing-masing. Untuk alasan apapun, tapi yang jelas bukan berjalan di dalam kebenaran firman. Dan juga selain mengejar keuntungan sendiri, menerima suap, mereka pun juga memutarbalikkan keadilan, saudara-saudara. Alkitab mencatat Yoel dan Abia memutarbalikkan keadilan sebagai hakim atas bangsa Israel. Ini sama sekali tidak sama dengan pelayanan pengabdian daripada Samuel ayah mereka yang berjalan di atas kebenaran firman. Ini menjadi satu peringatan juga bagi saya sendiri, saudara-saudara, sebagai pelayan Tuhan. Dan juga saya berharap ini juga menjadi satu teguran atau ingatan kepada setiap daripada kita yang melayani Tuhan. Apakah sesungguhnya di dalam pelayanan Tuhan kita itu semata-mata hanya ingin mengejar keuntungan sendiri, menerima suap, atau memutarbalikkan keadilan? Ini sesungguhnya satu teguran yang keras, saudara-saudara. Tapi inilah yang terjadi atas diri anak-anak Samuel. Dan oleh karena kedua faktor ini, ketika Samuel menjadi tua dan anak-anaknya tidak lagi berjalan dalam kebenaran firman, maka dikatakan dalam ayat ke-4, tetua bangsa Israel kemudian berkumpul, datang pada Samuel, dan kemudian apa yang mereka katakan? Engkau sudah tua, di dalam ayat ke-5, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi mereka sekarang menuntut suatu permintaan pada Samuel, berikan kami seorang raja. Berikan kami seorang raja untuk memimpin kami, memerintah kami, seperti layaknya bangsa-bangsa lain.
Bangsa-bangsa lain yang pada zaman itu tidak mengenal Tuhan yang hidup, Tuhan yang sesungguhnya. Tapi mereka ingin serupa dengan hal tersebut. Tentu setelah ayat ke-6 mencatat bahwa setelah Samuel mendengar hal tersebut, ia menjadi sangat kesal. Ketika ia mendengar, berikanlah kami seorang raja untuk memerintah kami. Samuel yang sudah mengabdi begitu setia selama berpuluh-puluh tahun dalam hidupnya. Sekarang ia harus menghadapi satu kenyataan. Di satu sisi saya yakin ia menyadari anak-anaknya tidak bekerja atau melayani Tuhan dengan baik, dengan benar. Di satu sisi ia melihat tuntutan atau menerima tuntutan permintaan atas oleh bangsa Israel tentang seorang raja. Tapi pada saat yang sama di dalam posisi Samuel, kalau kita bayangkan sejenak saudara-saudara, kita bisa mengerti ada rasa kekesalan. Mungkin bentuk kekesalan itu merupakan bentuk daripada perasaan di mana ia merasa ditolak, rejection saudara-saudara. Setelah berpuluh-puluh tahun mengabdi, ia disingkirkan begitu saja. Jadi ada rasa satu kekesalan di dalam, kekecewaan mungkin di dalam diri Samuel. Karena merasa ditolak begitu saja, saudara-saudara. Tapi yang ingin saya katakan, mari kita sekarang lihat tuntutan bangsa Israel. Mereka ingin meminta seorang raja seperti halnya bangsa-bangsa lain. Pertanyaannya, apakah permintaan seorang raja ini sesungguhnya dilarang oleh Tuhan? Alkitab mencatat, saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal 17, ayat ke-14. Ulangan pasal 17 ayat 14. Tuhan sesungguhnya mengizinkan sebenarnya permintaan seperti ini. Mari saya bacakan. Ulangan pasal 17 ayat 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ayat ke-15. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Jadi saudara-saudara, sebenarnya permintaan daripada bangsa Israel merupakan suatu permintaan yang diizinkan oleh Tuhan. Seperti tertulis di dalam hukum Musa, di dalam Ulangan pasal 17 ayat 14 dan 15 yang tadi kita baca. Nah, saudara-saudara, lalu permintaannya itu, lalu apa yang salah dari permintaan ini? Pertanyaannya. Kita sekali lagi, kita lihat saudara-saudara, dari Ulangan pasal 17 ayat 14 tadi. Dikatakan bahwa Tuhan mengizinkan memang. Bahwa apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya, diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ayat ke-15 mengatakan bahwa maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan, tetapi mengenai waktu, kapan, di mana, itu adalah suatu ketentuan, suatu kedaulatan Tuhan yang mana bangsa Israel harus percaya pada Tuhan akan keputusannya. Mengenai waktu, sekali lagi saudara-saudara, mengenai waktu, tempat, dan di mana, itu merupakan suatu ketentuan daripada Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa pada tanggal sekian dan jam sekian dan hari sekian Anda mempunyai seorang raja. Tuhan tidak. Tuhan hanya mengatakan bahwa raja yang dipilih itu harus datang daripadanya. Tuhan yang akan memilih raja tersebut bagi bangsa Israel. Sehingga kedaulatan ini merupakan di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan, bukan bangsa Israel yang menentukan. Sehingga problemnya saudara-saudara, dari tuntutan permintaan ini, bukan tuntutan permintaan itu sendiri yang menjadi problem. Yang menjadi problem adalah keinginan daripada bangsa Israel yang tidak percaya pada Tuhan akan waktu di mana yang akan Tuhan tentukan sendiri. Mereka tidak sabar. Mereka dari dalam hati sebagai seorang yang
permintaan atas dorongan atas permintaan sendiri menuntut Tuhan harus memberikan raja pada saat ini juga. Dibandingkan mereka menuntut, dibandingkan mereka menunggu. Menaruh kepercayaan pada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan mereka seorang raja. Sesuai atau pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan sekarang dari poin pertama ini. Apa yang menjadi tuntutan permintaan saudara dalam hidup saudara? Apakah saudara menunggu waktu Tuhan, ketentuan Tuhan, ataukah saudara mendorong Tuhan untuk terus untuk memberikan apa yang saudara ingini? Poin kedua, saudara-saudara. Menolak Tuhan sendiri di dalam ayat ke-7. Ini merupakan satu ayat yang menyedihkan juga, tapi juga indah bagi Samuel, saya rasa. Di tengah-tengah kekecewaan, seperti tadi Samuel kesal, Tuhan berkata pada Samuel dalam ayat ke-7, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saudara di dalam diri Samuel, di dalam tengah kekecewaannya, Tuhan mencoba dengan kasih anugerahnya, Tuhan dengan kasih sayangnya, kasih anugerahnya kepada Samuel, memberikan semangat kepada Samuel. Kalau bangsa Israel tidak mengapresiasi, manusia tidak mengapresiasi pengabdianmu, tetapi aku, Tuhan mengatakan, sebagai Tuhanmu selalu, dengan kata lain, mengapresiasi pengabdianmu. Dan ia mencoba memberikan semangat kepada Samuel, dikatakan bahwa bukan engkau yang mereka tolak, tapi sungguhnya mereka tolak itu adalah aku. Jadi Samuel dengan kata lain, Tuhan seolah-olah ingin mengatakan Samuel, tidak usah kesal, tidak usah kecewa. Bukan engkau yang mereka tolak, tapi aku. Mereka menolak aku menjadi raja atas mereka. Di dalam ayat ke-7 dikatakan juga, mereka menolak aku menjadi raja atas mereka. Saudara-saudara, sampai sejauh ini bangsa Israel memang belum mempunyai seorang raja. Raja mereka itu adalah sesungguhnya Tuhan sendiri, atau istilah yang kita kenal dengan sebutan teokrasi, di mana Tuhan menjadi pemimpin mereka, menjadi raja mereka. Dan Samuel menjadi instrumen sebagai hakim yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, tapi bukan dalam kapasitas sebagai seorang raja. Apa yang saya maksudkan nanti kita bisa lihat saudara-saudara di dalam ayat-ayat selanjutnya mengenai kekuasaan daripada seorang raja. Jadi, dan sekarang apa yang kita lihat adalah bangsa Israel ingin menolak kepemimpinan Tuhan dan mereka ingin mempunyai raja duniawi sendiri, saudara-saudara. Jadi dari teokrasi sekarang berubah, disinilah titik-titik di mana kehidupan bangsa Israel kemudian berubah menjadi monarki. Dari teokrasi menjadi monarki, di mana monarki itu kepemimpinannya itu adalah seorang manusia, raja duniawi, seorang manusia, raja yang seorang manusia, bukan lagi Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita harus ingat sekali lagi. Di dalam pasal yang sebelumnya, 1 Samuel pasal 7, ayat yang ketiga, saudara-saudara. 1 Samuel pasal 7, ayat yang ketiga, dikatakan bahwa, lalu berkatalah, kalau saudara masih ingat, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan seterusnya. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Kemudian di dalam ayat ke-8, di dalam pasal 8, ayat ke-8 dikatakan bahwa tepat Tuhan mengatakan pada Samuel, bangsa Israel ini tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku. Sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yang ini meninggalkan daku. Mereka meninggalkan daku. Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka beribadah kepada Allah lain. Saudara-saudara, jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 7 dikatakan bahwa Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia.
Kita lakukan perbandingan sekali lagi. Jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berdiam dirilah dan nantikanlah Dia. Pertanyaannya sekarang kembali saudara-saudara, apakah sesungguhnya bangsa Israel di dalam melakukan atau mengajukan tuntutan permintaan mereka melakukan hal ini? Apakah sesungguhnya hati mereka itu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka? Apakah sesungguhnya mereka itu berdiam diri dan menantikan Tuhan, saudara-saudara? Dengan kata lain, apakah sesungguhnya mereka itu mencari Tuhan? Apakah sesungguhnya mereka menyadari kepemimpinan Tuhan sebagai Raja mereka? Raja di atas segala raja, saudara-saudara. Saudara-saudara, bukankah demikian juga dengan kita? Kita menuntut permintaan ini dan itu pada Tuhan. Bahkan gereja pun dalam kehidupan kita bergereja, kita menuntut permintaan pada Tuhan. Agar gereja kita makmur, tumbuh dengan hebat, dengan jumlah orang yang begitu banyak mungkin, dengan keuangan yang begitu kuat, dengan gedung yang megah, dan segalanya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, pada saat yang sama tuntutan permintaan kita itu kemudian menolak Tuhan. Kemudian secara tidak sadar kita, atau mungkin secara sadar kita sesungguhnya menggantikan Tuhan dengan tuntutan permintaan kita tersebut. Dan terlebih saudara-saudara, di dalam tuntutan permintaan tersebut, apakah sesungguhnya hati kita ini mencari Tuhan? Apakah sesungguhnya kita berdiam diri dan menantikan Tuhan? Apakah kita hanya berdiam diri atau menanti Tuhan atau datang pada Tuhan pada saat kita pada saat kita mengajukan tuntutan permintaan? Kita hanya berdoa pada saat kita ingin sesuatu. Gereja hanya berdoa pada saat gereja ingin sesuatu daripada Tuhan. Tapi selebihnya, kita tidak pernah datang berdiam diri dan menantikan Tuhan dalam kesehari-harian hidup kita. Kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah membuka firman-Nya untuk merenungkan firman-Nya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, agar Tuhan berbicara melalui firman-Nya pada hidup kita. Mungkin kita tidak pernah melakukan hal tersebut, sampai tuntutan permintaan berikutnya baru kemudian kita datang pada Tuhan. Apakah itu boleh dikatakan atau bisa dikatakan sebagai hati yang mencari Tuhan, saudara-saudara? Inilah bangsa Israel, meminta seorang raja. Bukan hanya seorang raja, sebenarnya mereka menolak Tuhan, saudara-saudara. Menolak Tuhan sebagai raja mereka. Dan hati mereka sebenarnya jauh daripada Tuhan. Mereka tidak pernah sesungguhnya mencari Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Tuhan katakan sejak mereka dipimpin keluar dari bangsa Mesir, kita bisa baca di dalam kitab Keluaran. Berapa sering Israel mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Dan seringkali melupakan Tuhan dan terlebih akhirnya menjadikan Allah-Allah lain dari bangsa lain menjadi Allah mereka. Dan kita pun menjadikan mungkin apa yang kita miliki, uang kita, karir kita, kehidupan, kemakmuran kita, dan segalanya menjadi Tuhan kita secara tidak langsung daripada Tuhan sendiri, saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Apakah sesungguhnya saudara mencari Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari saudara? Apakah sesungguhnya kehidupan bergereja atau gereja saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam melayani Tuhan? Poin ketiga, saudara-saudara. Dari ayat yang ke-9 sampai dengan 18. Konsekuensi daripada raja duniawi ini. Konsekuensi daripada raja monarki ini, saudara-saudara. Mari saya bacakan terlebih dahulu sekali ayat 9. Sekali lagi. Dikatakan di sini oleh Tuhan kepada Samuel. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Saudara-saudara, saya bacakan hanya beberapa cuplikan dari ayat-ayat ini.
Salah satu tendensi atau natur daripada raja duniawi ini yang mereka tuntut, atau sebagai raja-raja seperti bangsa-bangsa lain, inilah yang akan dilakukan oleh raja, saudara-saudara. Ayat ke-12, firman Tuhan mengatakan, ia akan menjadikan mereka kepada kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya, masyarakat maksudnya, akan membajak ladang raja dan maksudnya mengerjakan ladang mereka dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya dan perkakasnya, keretanya akan dibuat mereka. Jadi masyarakat ini harus bekerja untuk si raja. Raja menuntut harus melakukan ini, mereka harus ikuti. Raja menuntut engkau harus memberikan hasil ladangmu, mereka harus berikan. Ayat ke-14 dikatakan juga, selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Saya lompat, saudara-saudara. Ayat 17, dan kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Dan di sini ayat ke-18, saudara-saudara. Pada waktu itu kamu akan berteriak, karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Pada waktu itu kamu akan berteriak. Berteriak mungkin karena ketidakadilan akan perlakuan daripada raja yang mempunyai kuasa yang begitu luar biasa. Karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Dengan kata lain, seolah-olah Samuel ingin, atau Tuhan ingin mengatakan melalui Samuel kepada bangsa Israel, peringatkan dan beritahukan kepada mereka konsekuensi ini. Apakah betul kalian betul-betul ingin menuntut permintaan seorang raja ini seperti bangsa-bangsa lain, daripada kalian untuk berdiam diri dan menantikan ketentuan daripadaku sebagai Tuhan? Apakah betul? Seolah-olah ingin memberikan kesempatan kedua kali untuk coba pikirkan baik-baik. Pikirkan baik-baik. Saudara-saudara, sebelum saya lompat ke poin yang terakhir, ini merupakan kesempatan sekali lagi Tuhan memberikan kepada bangsa Israel melalui Samuel. Coba pikirkan baik-baik tuntutan permintaanmu itu. Sebab jangan sampai salah kaprah, salah langkah, kemudian engkau berteriak ketidakadilan, tapi lalu Tuhan tidak lagi mau menjawab. Dalam bahasa Inggris ada yang dikatakan bahwa power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Ini saya akan bacakan, saudara, dalam bahasa Inggris ya. Whenever a person has power over other people or things, it makes him or her corrupt. It morally destroys their nature and fills them with destructive pride. Pada saat orang manusia, yang namanya manusia, itu mempunyai tendensi, saudara, ketika diberikan kuasa itu dapat disalahgunakan dengan seenaknya, dengan mudah, saudara-saudara. Menjadi korup kuasa itu. Tetapi lebih tragedi lagi kalau kuasa itu menjadi absolut, menjadi mutlak. Sudah dijamin pasti akan terjadi kemutlakan di dalam kekorupan mereka atau penyalahgunaan kuasa mereka. Dan kalau yang namanya orang, saudara-saudara, manusia siapapun, tidak terkecuali, diberikan kuasa dan atas orang lain atau atas sesuatu, kemungkinan besar godaan tersebut akan membuat orang tersebut yang mempunyai kuasa melakukan hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara. Penyalahgunaan akan terjadi di mana-mana. Dan itu terbukti dalam sejarah manusia. Saudara bisa lihat berita-berita yang ada sekarang ini, atau berita-berita yang telah terjadi zaman dahulu. Itu telah terjadi, itu merupakan satu fakta di dalam sejarah manusia. Raja demi raja, dinasti demi dinasti melakukan kekuasaan yang luar biasa untuk menekan atau menyiksa masyarakatnya sendiri demi kekuasaan mereka. Inikah yang engkau ingin minta, bangsa Israel? Pada saat saudara melakukan menuntut permintaan kepada Tuhan, apakah sesungguhnya saudara bergumul akan permintaan tersebut? Adakah konsekuensi yang akan terjadi dari permintaan tersebut? Siapkah saudara menanggung konsekuensi tersebut yang keluar daripada keinginan pribadi, keinginan egoisme daripada saudara sendiri, daripada sesungguhnya mencari Tuhan? Apakah saudara siap dengan konsekuensi itu? Ayat keempat, saudara, poin keempat.
Yang tadi saya katakan kekeras kepalaan atau kebebalan. Kita lihat dari ayat 19 sampai dengan 22. Setelah dikatakan di dalam ayat 18 yang tadi, lalu ayat ke-19, setelah bangsa Israel mendengar hal tersebut, tetapi bangsa itu, ayat 19 mengatakan, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dengan kata lain, menolak mendengar perkataan Tuhan. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk mereka berpikir secara baik-baik. Tetapi kebebalan hati bangsa Israel, mereka menolak maksud baik daripada Tuhan. Tuhan mempunyai maksud yang baik bagi mereka. Tapi mereka memutuskan untuk menolak. Mereka memilih jalan untuk meminta tuntutan mereka pribadi, tuntutan mereka sendiri, daripada mendengarkan Tuhan. Mereka menolak, saudara-saudara. Hanya agar mereka sama dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja. Dan mereka berpikir dengan adanya raja, mereka akan kemudian menjadi hebat, dapat berperang dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ini pada saat yang sama, saudara-saudara, menunjukkan kebebalan dan sekali lagi keras kepalaan daripada hati bangsa Israel. Mereka menolak mendengarkan Samuel, mereka sebenarnya juga menolak mendengarkan Tuhan. Bukankah demikian dengan kita? Kita telah dikuasai, seringkali jatuh dalam godaan, dikuasai sedemikian rupa oleh permintaan kita sendiri. Egoisme atau selfishness, kepentingan diri sendiri. Sampai kita tidak lagi bisa melihat, membedakan kebenaran dan mana kesalahan. Kita tidak bisa lagi, atau kita tidak ingin lagi mencari kebenaran atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita memilih jalan kita sendiri. Demi memenuhi hasrat daripada keegoisan daripada diri kita sendiri. Saudara, sebagai individu sekali lagi, ataupun sebagai kehidupan bergereja, apakah kita sesungguhnya mendengarkan firman Tuhan? Ataukah kebebalan dan kekeras kepalaan hati kita itu mengganti semua hal tersebut sehingga kita menolak Tuhan, menolak kebenaran firman Tuhan? Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Seperti halnya bangsa Israel. Tuhan katakan pada Samuel, ya sudah. Kalau memang mereka menginginkan raja, ya sudah, carikan. Tetapi saudara-saudara, yang indah saya ingin bacakan dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, jika kita tidak setia, Tuhan, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih anugerah Tuhan akan kita, jikalau kita dikatakan, meskipun kita tidak setia, saudara-saudara, tapi natur daripada Tuhan adalah Ia setia adanya. Ia tidak bisa menyangkal dirinya, itu adalah Tuhan. Yang seringkali yang tidak setia itu adalah kita, bukan Tuhan. Yang seringkali menjauh itu adalah kita, bukan Tuhan. Yang seringkali tidak mendengarkan firman-Nya, tidak mendengarkan kebenaran, itu adalah kita, bukan Tuhan. Tuhan mempunyai maksud baik kepada kita. Tapi seringkali kita yang menolak Dia. Hanya semata-mata ingin memenuhi kepenuhan hasrat nurani kita. Permintaan kita, saudara-saudara. Tuntutan menolak Tuhan sebagai Raja. Konsekuensi daripada permintaan mempunyai raja duniawi dan kebebalan. Pertanyaannya, saudara-saudara, sebelum saya tutup adalah sederhana. Siapakah raja di dalam diri saudara? Siapakah sesungguhnya raja di dalam diri saudara? Siapakah raja sesungguhnya di dalam gereja saudara? Saya berdoa dan berharap dengan sungguh-sungguh, saudara. Jangan datang pada Tuhan, hanya pada Tuhan pada saat Anda
saudara pada saat saudara mempunyai suatu permintaan, baru saudara datang pada Tuhan. Saudara, kita sesungguhnya juga sudah mempunyai Raja. Raja kita telah mati di kayu salib demi saudara dan demi saya, yaitu Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara-saudara. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus Kristus menjadi Raja di dalam diri saudara? Menjadi Tuhan di dalam diri saudara? Apakah saudara percaya akan hal tersebut? Bukan hanya sebatas bibir, tetapi sungguh-sungguh dari dalam hati saudara. Apakah saudara mengejar Kristus di dalam diri saudara? Ataukah saudara sebenarnya menuntut hal-hal atau permintaan-permintaan lain yang kemudian menggantikan Yesus menjadi Raja di dalam diri saudara? Siapakah Raja di dalam diri saudara? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau ajarkan kami melalui kisah daripada 1 Samuel pasal 8 ini. Tuhan, ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mencari-Mu, Tuhan. Bukan pada saat kami membutuhkan karena kami mempunyai permintaan 1, 2, 3, dan 4 baru kami datang padamu. Tapi Tuhan, sungguhnya kami selalu mencari dan mengejar-Mu, Tuhan. Mengejar Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Menjadi sungguh-sungguh Raja atas hidup kami, Tuhan. Bukan hal-hal duniawi yang menjadi Raja kami. Atau keinginan pribadi kami, Tuhan. Tapi biarlah kiranya kami menaruh, percaya, berdiam diri, menantikan-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Melalui doa, melalui perenungan, pembacaan firman-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, ingatkankah kami, ampuni kami, Tuhan. Baik secara individu maupun kehidupan bergereja. Kiranya kami sungguh-sungguh mencari-Mu, Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, kiranya kasih Kristus menyertai saudara. Dan sekali lagi kiranya saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dimanapun, di saat apapun, berdiam diri dan selalu menantikan Tuhan sebagai Raja atas hidup saudara. Amin. Sebagai lagu penutup, marilah kita menyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang diberikan karena karya Roh Kudus dan yang terus kita alami dalam persekutuan dalam Kristus Yesus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.